Miracle. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa satu entitas yang sama, yang dikenal sebagai simbol kejahatan tertinggi, justru memiliki begitu banyak nama? Di satu tradisi, ia adalah Lucifer, sang pembawa cahaya yang jatuh. Di tradisi lain, ia adalah iblis, sang pembangkang yang menolak bersujud. Di teks-teks tersembunyi, ia adalah Samael, malaikat kematian yang membawa racun penciptaan. Apakah semua ini hanyalah variasi bahasa? Ataukah ada sebuah rahasia yang jauh lebih tua dan lebih berbahaya tersembunyi di balik perubahan nama-nama ini? Dalam episode kali ini, kita akan melakukan sebuah dekonstruksi, sebuah investigasi metafisik untuk menyusuri jejak-jejak arketip sang penentang. Kita akan menggali teks-teks kabalistik, tafsir sufi, naskah gnostik, dan narasi kuno untuk memahami mengapa setiap peradaban melukis wajah iblis mereka dengan cara yang berbeda. Kita akan mengungkap apakah Lucifer, iblis, dan Samael adalah tiga entitas yang berbeda, ataukah mereka hanyalah topeng-topeng yang dikenakan oleh satu kekuatan purba yang sama? Dan yang paling penting, kita akan bertanya, apakah musuh ini benar-benar ada di luar sana? Ataukah manusia selama ini hanya memberi nama pada bayangannya sendiri? Rahayu, salam damai untuk seluruh semesta. Selamat datang kembali di Sense of Miracle. Jika Anda siap untuk menatap cermin yang paling gelap dan menemukan cahaya di baliknya, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena perjalanan untuk mengenal terang seringkali harus dimulai dengan memahami kegelapan. Babak pertama, arketip sang penentang gema universal. Sebelum kita menyelami nama-nama spesifik, kita harus memahami bahwa figur sang penentang adalah sebuah arketip universal, sebuah pola purba yang muncul dalam kesadaran kolektif manusia di hampir semua peradaban. Ia adalah kekuatan kosmik yang mewakili kekacauan, pembangkangan, dan ujian. Di Mesopotamia kuno, ada Tiamat, naga purba simbol kekacauan yang harus dikalahkan oleh Dewa Marduk untuk menciptakan tatanan. Di mitologi Nordik, ada Loki, sang penipu yang tindakannya memicu Ragnarok, akhir dari dunia para dewa. Di Yunani, ada Prometheus, Titan yang menentang Zeus dengan mencuri api pengetahuan dan memberikannya kepada manusia. Perhatikan polanya, sang penentang tidak selalu murni jahat. Seringkali ia adalah pembawa perubahan, agen kekacauan yang diperlukan untuk kelahiran tatanan baru, atau bahkan pemberi pengetahuan terlarang yang membebaskan. Figur inilah yang menjadi cetak biru bagi evolusi konsep iblis dalam tradisi-tradisi Abrahamik. Babak kedua, sang malaikat bayangan, wajah Samael. Dalam teks-teks Yahudi kuno, terutama dalam literatur Kabalah dan kitab Henoch, kita bertemu dengan sosok yang paling ambigu. Samael, namanya berarti racun Tuhan atau kebutaan Tuhan. Ia bukanlah iblis dalam arti musuh Tuhan. Sebaliknya, ia adalah seorang malaikat agung, salah satu dari 7 malaikat yang berdiri di hadapan takhta ilahi. Samael adalah personifikasi dari Gefurah, aspek ilahi yang mewakili kekuatan, keparahan, dan penghakiman. Ia adalah malaikat maut, sang penuduh di pengadilan surgawi, dan agen yang menjalankan aspek-aspek pahit dari hukum kosmis. Dalam kisah Ayub, figur Satan yang menguji Ayub seringkali diidentikan dengan Samael yang sedang menjalankan tugasnya. Namun, karena tugasnya yang destruktif, ia juga dikaitkan dengan kegelapan. Dalam kitab Zohar, Samael disebut sebagai pasangan dari Lilith, arketip feminin pembangkang. Mereka adalah sisi bayangan dari Adam dan Hawa, kekuatan yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan kosmos. Samael adalah kekuatan yang tidak bisa ditiadakan tanpa menghancurkan tatanan itu sendiri.
Ia adalah bayangan yang diciptakan oleh cahaya ilahi itu sendiri. Babak ketiga, sang pembawa cahaya yang jatuh, wajah Lucifer. Di dunia Kristen, wajah sang penentang yang paling terkenal adalah Lucifer. Nama ini berasal dari bahasa Latin, Lux Fere, yang berarti pembawa cahaya. Ironisnya, nama ini awalnya tidak merujuk pada iblis sama sekali. Dalam kitab Yesaya pasal 14, frasa bintang fajar putra fajar digunakan sebagai sindiran puitis untuk kejatuhan seorang raja Babilonia yang sombong. Namun, para bapak gereja awal seperti Tertullian dan Origen, dalam upaya mereka untuk menciptakan musuh kosmik yang absolut, menafsirkan ulang ayat ini. Mereka menggabungkannya dengan kisah-kisah dari mitologi Yunani dan apokrifa Yahudi. Dan lahirlah narasi Lucifer, malaikat terindah dan terpintar di surga yang jatuh karena keangkuhan dan pemberontakan. Disinilah letak paradoksnya. Lucifer jatuh bukan karena kebodohan, tetapi karena terlalu tahu, terlalu terang. Dalam teks-teks gnostik yang terlarang, seperti yang ditemukan di Nag Hammadi, figur pembawa cahaya ini justru dipandang secara berbeda. Ia bukanlah musuh, melainkan pemberi gnosis pengetahuan sejati yang berusaha membebaskan manusia dari penjara materi yang diciptakan oleh Tuhan palsu yang mereka sebut Demiurge. Dalam pandangan ini, Lucifer adalah seorang pembebas, bukan penggoda. Babak keempat, sang hamba yang membangkang wajah iblis. Dalam Al-Quran, kita bertemu dengan nama iblis, berasal dari akar kata ablasa, yang berarti ia yang putus asa. Kisahnya sangat unik. Iblis bukanlah malaikat, melainkan sesosok jin yang taat beribadah. Ketika Tuhan memerintahkan semua malaikat dan jin untuk bersujud kepada Adam, iblis menolak. Penolakannya ini sering disalahpahami sebagai kesombongan semata. Namun dalam tafsir para sufi seperti Al-Hallaj dan Rumi, penolakan iblis memiliki dimensi tauhid yang sangat dalam. Iblis berargumen, "Aku hanya akan bersujud kepadamu, ya Tuhan. Bagaimana mungkin aku bersujud kepada makhluk yang terbuat dari tanah liat?" Dalam logika mistis ini, iblis adalah hamba yang paling murni dalam monoteismenya. Namun justru tertolak karena kemurniannya itu. Ia menjadi penjaga gerbang ujian bagi manusia. Ia tidak menentang Tuhan. Ia menjalankan sebuah peran tragis dalam skema ilahi. Iblis, dalam pandangan ini, bukanlah musuh Tuhan, melainkan musuh manusia yang berfungsi untuk menyaring keimanan. Ia adalah guru terselubung yang menguji keikhlasan jiwa. Babak kelima, cermin batin dan bayangan kolektif. Mengapa begitu banyak wajah? Psikolog Carl Jung akan mengatakan bahwa semua nama ini adalah personifikasi dari The Shadow, sisi gelap dari jiwa kolektif manusia yang kita tolak dan proyeksikan keluar. Setiap zaman dan budaya memproyeksikan ketakutan terbesarnya pada sosok iblis ini. Bagi Kristen awal yang berjuang melawan kekaisaran dan ajaran sesat, bayangan itu adalah pemberontakan intelektual, Lucifer. Bagi Islam yang menekankan ketaatan mutlak, bayangan itu adalah pembangkangan, iblis. Bagi Kabalah yang terobsesi dengan keseimbangan kosmik, bayangan itu adalah aspek destruktif yang niscaya. Kita tidak menciptakan iblis dari ketiadaan. Kita memberinya nama dan wajah sesuai dengan apa yang paling kita takuti dalam diri kita sendiri. Kesombongan kita, pembangkangan kita, dan potensi destruktif kita. Babak ke-6, menaklukkan iblis batin panduan bagi sang pencari. Jika penentang sejati ada di dalam, bagaimana kita menghadapinya? Apakah ajaran para bijak memberikan peta jalan? 1. Kenali cermin bayanganmu. Lakukan introspeksi radikal setiap hari. Tanyakan, apakah aku sedang mencari kebenaran atau hanya ingin merasa benar? Kenali bisikan halus di dalam hati yang membuatmu merasa lebih baik, lebih suci,
atau lebih pintar dari orang lain. Inilah yang disebut ujub, kesombongan tersembunyi, yang merupakan gerbang utama iblis batin. 2. Berlindung dalam keheningan. Iblis bekerja melalui kebisingan pikiran, keraguan, ketakutan, dan penilaian. Latihlah keheningan batin. Bukan hanya diam fisik, tetapi kemampuan untuk tidak langsung bereaksi terhadap setiap dorongan emosi. Dalam diam itu, bisikan iblis kehilangan kekuatannya. 3. Renungan malam. Sebelum tidur, pejamkan mata dan minta petunjuk. Tuhan, tunjukkan padaku bagian dari diriku yang selama ini kutolak. Mungkin yang muncul adalah rasa iri, kemarahan, atau luka. Jangan lari. Tataplah dengan kesadaran. Iblis hanya berkuasa selama Anda menolak untuk melihatnya. 4. Pintu pengampunan. Senjata terkuat iblis adalah keputusasaan. Suara yang membisikkan, "Kau terlalu kotor. Tuhan takkan pernah memaafkanmu." Saat Anda percaya pada suara itu, Anda sedang bersujud kepadanya. Lawanlah dengan pengampunan baik untuk orang lain, maupun untuk diri sendiri. Kita tiba pada sebuah simpulan yang mengejutkan. Mungkin bukan iblis yang memiliki banyak nama. Mungkin manusialah yang terus-menerus memutar wajahnya ke arah yang berbeda, lalu memberi nama baru pada bayangannya sendiri. Lucifer adalah kerinduan akan pengetahuan. Iblis adalah ujian keikhlasan. Samael adalah hukum kosmis yang tak memihak. Mereka semua adalah cermin dari apa yang belum kita selesaikan di dalam diri. Pencerahan sejati tidak lahir dari penolakan terhadap kegelapan, melainkan dari keberanian untuk memasukinya dengan cahaya kesadaran. Iblis, dalam semua namanya, bukanlah sekadar musuh yang harus dikutuk. Ia adalah gerbang, ujian, dan guru dalam bentuk yang paling menantang. Kini, saat Anda mendengar bisikan dalam hati yang mendorongmu meremehkan orang lain atau membenci kelemahan dirimu sendiri, ingatlah, itu adalah cermin. Dan di baliknya berdiri satu entitas kuno yang hanya akan tunduk pada keikhlasan sejati. Pertanyaannya bukan lagi siapa iblis itu, tetapi di mana ia bersembunyi dalam hidupku. Rahayu.